presentasinya itu pada kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Alhamdulillah, Pak. Baik ya. Nah, kita bertemu lagi di Google Meeting. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dilancarkan. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Itu nak siapa ya? Di sini tidak kelihatan. Ya, Anggun Pak. Oh nggih, nak Anggun monggo. Silakan. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, anak-anak, pada link Google Formulir yang sudah Bapak berikan di di WhatsApp grup kelas ya. Nah, link presensinya ini itu berbentuk Google Formulir. Jadi kalian nanti tinggal mengisi nama dan kelas. Nama, nomor absen, dan kelas. Nah, anak-anak, sekarang itu masih masa pandemi COVID-19. Jadi, Bapak harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan meliputi 3M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua itu mencuci tangan, lalu yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jadi, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kalian terhindar dari virus-virus yang berbahaya, salah satunya itu COVID-19. Paham ya anak-anak ya? Paham Pak Guru. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 7 yang berjudul peristiwa dalam kehidupan, lalu subtema yang ketiga, peristiwa mengisi kemerdekaan pada pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 5. Yang pertama itu nanti kalian dapat membuat undangan dengan penggunaan ejaan yang tepat. Yang kedua, kalian dapat membedakan surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Yang ketiga itu kalian dapat menganalisis perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Yang keempat, kalian dapat membuat laporan tentang percobaan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan baik. Yang kelima, peserta didik atau kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan nasional dengan baik. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Kita bernyanyi bersama ya anak-anak ya. Ya Pak Guru. Kita membela yang benar. Nah, sudah lebih semangat ya anak-anak ya? Sudah, Bapak. Ya Pak. Nah, ini ini Bapak menampilkan 2 gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya anak-anak ini ya? Gambar surat, Bapak. Surat. Iya, bagus. Ini itu gambar surat atau undangan. Pintar-pintar semua ya anak-anak kelas 5 ini. Iya Pak. Iya Pak. Nah, Bapak punya pertanyaan. Pernahkah kalian membuat surat atau undangan? Pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah ya. Lalu bagaimana cara membuat surat atau undangan yang baik? Undangan yang baik atau surat yang baik itu apa ya anak-anak? Biar
pesannya dapat, kita harus bagaimana itu bahasanya? Bahasanya harus jelas, Bapak. Bagus, bahasanya harus jelas, harus baik, ejaannya harus tepat. Lalu surat yang baik atau undangan yang baik itu harus memperhatikan apa lagi? Bagian-bagian surat. Bagus. Nah, bagian-bagian surat harus diperhatikan juga, gitu ya. Nah, ini ada 3 jenis surat. Yang pertama itu ada surat resmi, lalu surat setengah resmi, ada surat tidak resmi. Coba kalian perhatikan ke 3 gambar berikut ini. Ada perintahnya ini. Yang A tandai dengan warna merah untuk surat resmi. Coba surat resmi itu gambar 1, 2, atau 3 ya anak-anak? Gambar 1, Bapak. Oh, gambar 1. Kita tandai warna apa? Merah. Lalu surat setengah resmi itu gambar 2 atau gambar 3? Gambar 2, Bapak. Gambar 2 kita tandai dengan warna kuning ya. Yang ketiga, surat tidak resmi kita tandai warna hijau, gambar yang ketiga. Bagus. Pak, pintar-pintar semua anak-anak kelas 5 ini. Nah, ini ada pecah-pecah bagian belum tersusun dengan baik. Kita urutkan. Coba yang pertama itu bagian yang mana, Nak Syifa? Yang tanggal itu ya, Pak. Bukan. Salam. Yang ada tulisannya kepada. Bagus, kepada saudara Rizka Purwoko. Lalu Nak Rifan, coba setelah bagian itu, selanjutnya bagian yang mana? Yang ada tulisannya salam. Dengan mengharap kehadiran saudara pada .2. Ya, Nak Siska, selanjutnya bagiannya yang mana, Nak Siska? Yang hari tanggal, Pak. Terus, selanjutnya Nak Wahyu Retno, yang mana? Wahyu Retno? Enggak ada. Nak Rizka Purwoko? Yang sekian dan terima kasih, Bapak. Bagus. Yang selanjutnya, yang terakhir berarti yang ini ya, Blorat 26 November 2020. Lalu kita identifikasi bagian-bagian surat resmi. Yang pertama itu namanya apa? Ada yang tahu? Kop surat, Pak. Ya, kop surat atau kepala surat. Yang kedua apa, anak-anak? Tanggal pembuatan, Pak. Oh, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga? Nomor. Surat. Yang keempat? Apa? Hari surat. Yang kelima apa? Yang kelima alamat surat. Alamat surat. Yang keenam salam. Oh, benar. Pembuka surat. Yang ketujuh ini apa? Waktu inti surat, Pak. Inti surat atau isi surat. Yang kedelapan penutup. Yang ke-9 ini jabatan dan Pak. tanda tangan. Lalu yang ke-10 Pembuat surat. Pintar-pintar semua. Selanjutnya, anak-anak, Bapak sudah bagikan LKPD pada Google Classroom yang sudah Bapak sediakan ya. Jadi nanti kalian mengisi atau mengerjakan LKPD ini. Ini LKPD-nya itu tentang persamaan dan perbedaan surat resmi, surat setengah resmi, dan tidak resmi.
Nah, ada dua LKPD-nya. Yang pertama yang tadi itu, yang tabel, yang selanjutnya ini itu kalian membuat surat atau undangan pertemuan pengambilan rapor di SD Negeri 3 Bunduran. Lalu kegiatan tersebut diadakan pada hari Kamis 26 November 2020. Paham ya anak-anak ya? Ada dua LKPD. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, anak-anak, undangan atau surat itu kan terbuat dari kertas. Kertas kalau terbakar itu kan nanti jadi abu, ya kan? Lalu itu termasuk ke dalam menjadi perubahan bentuk benda, tetapi tidak mengubah wujud benda. Nah, wujud benda. Salah satu perubahan wujud benda itu yang ada di sekitar kita itu adalah penyubliman. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini di rumah kalian ada atau tidak ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, biasanya ada di mana ini? Di almari. Ini namanya apa ya anak-anak? Kapur Kapur barus, Bapak. Barus atau kamper. Nah, kapur barus di lemari itu kan lama-kelamaan menghilang. Itu penyebabnya apa ya? Karena menyublim, Pak. Bagus. Kapur barus itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dalam peristiwa penyubliman. Supaya kalian amati video percobaan berikut ini ya. Nah, sudah kalian amati, kalian dapat melakukan percobaan berikut ini yang terdapat pada video. Alat dan bahan, lalu kalian sesuai video ya, sesuai langkah-langkah yang ada di video ya anak-anak. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, pengertian dari menyublim itu sendiri, menyublim itu peristiwa perubahan wujud dari benda padat ke gas karena meningkatnya suhu benda yang dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ya. Kalau lingkungan kalian itu panas, maka nanti kapur barusnya itu akan cepat habis. Gitu. Kalau lingkungannya dingin, suhunya rendah, nanti ya lama-kelamaan kapur barusnya lama akan menghilang. Gitu. Berbeda kalau cuaca lingkungannya itu panas. Nah, kalian sudah mengamati video percobaan dan sudah tahu pengertian dari menyublim. Ciri-ciri peristiwa menyublim tadi apa ya anak-anak? Yang pertama tadi apa? Menyublim itu perubahan dari Padat ke gas, Bapak. padat ke gas. Yang kedua, menyublim itu dipengaruhi oleh apa? Panas, Bapak. Terus dipengaruhi oleh panas. Ya, menyublim itu memerlukan energi panas atau kalor. Lalu menyublim itu kan benda padat menjadi gas. Nah, partikel-partikelnya bagaimana anak-anak? Partikelnya menjadi bergerak Gerak bebas. Nah, partikel yang semula tidak bisa bergerak karena benda padat menjadi bergerak bebas. Ini ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini LKPD-nya sudah Bapak berikan pada Google Classroom kelas 5 kita. Lalu kalian kerjakan dan kumpulkan ya di Google Classroom juga. Paham anak-anak? Paham, Bapak. Ya. Nah, anak-anak, perubahan itu terjadi di mana-mana, termasuk juga perubahan penampakan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Bapak punya pertanyaan. Yang pertama, apakah
lingkungan kalian, lingkungan kita berubah. Berubah nggak? Berubah. Nah, perubahannya apa aja ya yang ada di lingkungan kalian? Coba siapa yang mau menjawab? Perubahannya apa saja? Rumah-rumahnya bagaimana? Semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Nah, iya, jadi terjadi perubahan di lingkungan kita, contohnya itu bertambah banyak rumah-rumah warga. Nah, ini ada bacaan. Langsung saja ya. Langsung saja pertanyaan. Berdasarkan teks bacaan tersebut, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Coba dilihat ini teksnya. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Yang bertanda merah itu. Yang Menuntut ilmu, Mencintai dan bangga menjadi menjadi bangsa Indonesia. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Di teks bagaimana? Mengamalkan nilai-nilai yang ada. Pancasila. Nah, bagus ya. Kita secara mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia itu dapat mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila. Gitu. Lalu selain itu, apalagi cara kita mencintai dan Menuntut ilmu, Bapak. iya, kita cara mengisi kemerdekaan itu dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara kita sendiri. Paham ya anak-anak ya? Paham. Jadi mulai sekarang kalian itu melaksanakan kegiatan yang positif agar dapat mengisi kemerdekaan yang lebih baik ya. Jangan malas-malasan, jangan malas belajar, gitu ya. Sesuai nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, ini Bapak tampilkan beberapa gambar lagi. Gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar pembuatan jalan. Ya, bagus. Gambar pembangunan jalan. Gambar apa ini? membangun jembatan. Jembatan, Pak. Membangun jembatan. Tiga, gambar apa anak-anak? Gambar Membangun sekolah, Pak. pembangunan sekolah. Yang keempat ini gambar pembangunan Masjid. 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 Nah, tujuan dari pembangunan itu apa ya? Coba ada yang tahu? Supaya Saya tahu, Pak. Untuk Ya, silakan. kesejahteraan. Ya, untuk kesejahteraan warga sekitar. Jadi nanti kalau jalannya dibangun, nanti berbagai aspek ekonomi, aspek transportasi itu menjadi lebih baik. Jadi tujuan dari pembangunan itu supaya mensejahterakan masyarakat sekitar dan aspek-aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek transportasi itu juga menjadi lebih baik. Nah, ini ada video. Coba kita amati video ini. Nah, kalau kita membangun suatu daerah, itu pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Di video tadi sudah dijelaskan. Salah satunya itu faktor penghambatnya itu kesenjangan sosial. Ini Bapak tampilkan beberapa faktor pendukungnya dulu ya. Iya, Pak. Yang pertama itu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Coba kalian bayangkan kalau negara Indonesia atau suatu bangsa itu belum merdeka. Nanti pembangunannya akan maksimal atau tidak? Tidak maksimal ya. Iya.
Jadi kalau bangsa itu sudah merdeka, sudah berdaulat, nanti pembangunannya akan Maksimal. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Asalkan sumber daya alamnya itu dapat diolah dan dimanfaatkan oleh bangsanya sendiri. Gitu ya. Lalu yang ketiga, tingkat ekonomi yang maju. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama itu tingkat pendidikan yang rendah. Jadi pendidikan itu juga mempengaruhi. Gitu. Lalu yang kedua yang tadi kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial itu antara rakyat kaya dan rakyat miskin itu terjadi kesenjangan. Jadi belum merata gitu. Tingkat ekonominya itu belum merata, masih ada kesenjangan. Yang ketiga itu produktivitas penduduk yang rendah. Nah, setelah kita berdiskusi dan Bapak sudah menyampaikan materi tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dari pembangunan nasional, kalian dapat mengerjakan LKPD yang keempat, itu berbentuk peta pikiran. Nanti kalian dapat mengisi sesuai dengan perintahnya. Faktor pendukung nanti apa yang pertama, kedua, ketiga. Seperti itu ya anak-anak ya. Iya, Pak. Nah, di akhir pembelajaran, jangan lupa kalian mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya sudah Bapak sediakan di Google Formulir, linknya juga sudah Bapak sediakan di Google Classroom, kelas 5 ini ya. Jangan lupa ya, dikerjakan ya anak-anak ya. Pak Guru. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, pengalaman belajar. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak ya? Kita belajar apa saja tadi? Surat undangan, Pak. Ya, surat atau undangan. Terus yang kedua kita belajar apa lagi tadi? Percobaan apa? Perubahan Menyulim, Bapak. Yang ketiga tadi tentang Pembangunan nasional. Nah, paham ya? Nah, anak-anak, Bapak tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan supaya COVID-19 segera berakhir. Nah, di akhir pembelajaran akan lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi siapa yang memimpin? Saya, Pak Guru. Ya, coba anak Anggun, kita tutup dengan doa. Silahkan. Siap. Gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Nak Anggun. Ya, di akhir pembelajaran Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Selamat ya. Sudah ambil untuk yang pertama.